Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dermawan dengan NIM 2112016, mahasiswa dari Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Ibu Devi Wahyuningsi, SEMAK. Di sini saya akan membahas tentang pendapatan yang meliputi definisi pendapatan, jenis-jenis pendapatan, pengukuran pendapatan, dan pengakuan pendapatan. Definisi pendapatan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2019, mengungkapkan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda, seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Menurut Harnanto tahun 2019 menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. Menurut Shokip 2018, pendapatan merupakan aliran masuk aktivitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atau atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan. Dilihat dari berbagai definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. Jenis-jenis pendapatan: pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan aset, dan pendapatan dividen. Pengukuran pendapatan. Menurut PSAK nomor 23 atau IAI 2012 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan yang diterima dari penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada nilai penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Metode pengukuran pendapatan. Yang pertama, biaya sejarah atau historical cost. Metode ini mengukur aset atau kewajiban berdasarkan biaya perolehan awalnya. Misalnya, aset tetap seperti tanah atau bangunan biasanya diukur berdasarkan biaya awal pembelian atau konstruksi. Yang kedua, nilai wajar atau fair value. Metode ini mengukur aset atau kewajiban berdasarkan harga pasar saat ini atau nilai yang dapat diterima jika dijual antara pihak yang berkepentingan dan terampil secara independen. Nilai wajar sering digunakan untuk investasi jangka pendek atau instrumen keuangan yang mudah diperdagangkan. Yang ketiga, nilai manfaat masa kini atau present value. Metode ini digunakan untuk mengukur aset atau kewajiban yang melibatkan aliran kas di masa depan. Nilai manfaat kini mengacu pada nilai sekarang dari aliran kas di masa depan dengan mempertimbangkan tingkat bunga atau faktor diskonto. Yang keempat, biaya yang dapat dipulihkan atau recoverable cost. Metode ini digunakan untuk mengukur nilai aset yang mungkin tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Misalnya, jika nilai buku suatu aset lebih tinggi daripada estimasi nilai yang dapat dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan di masa depan, aset tersebut harus diukur berdasarkan biaya yang dapat dipulihkan. Ada juga konsep pengukuran seperti konservatisme yang mempengaruhi cara dapat pengukuran aset atau kewajiban.
Prinsip konservatisme menekankan penempatan konservatif dalam mengukur aset dan pendapatan, sementara kewajiban dan kerugian diukur dengan cara yang lebih optimistis. Pilihan metode atau konsep pengukuran yang digunakan dalam akuntansi biasanya bergantung pada standar akuntansi yang berlaku dan tujuan informasi keuangan yang ingin disampaikan. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah proses mengenali dan mencatat pendapatan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam pengakuan pendapatan, terutama dalam mengidentifikasi waktu pengakuan pendapatan. Berikut adalah beberapa pengakuan yang umum digunakan. Yang pertama, pengakuan saat penjualan. Pendapatan diakui pada saat penjualan barang atau jasa dilakukan. Ini berlaku untuk bisnis yang menjual produk atau jasa secara tunai atau dengan metode pembayaran lainnya seperti transfer bank atau kartu kredit. Ketika penjualan terjadi, pendapatan diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Contoh soal, PT ABC menjual produk sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 1 Januari. Pembayaran dilakukan oleh pelanggan pada tanggal 15 Januari 2023. Jurnal pada saat penjualan 1 Januari 2023. Piutang dagang sebesar 10 juta rupiah di debit dan pendapatan penjualan sebesar 10 juta rupiah di kredit. Yang kedua, pengakuan ketika kriteria pengakuan pendapatan terpenuhi. Terkadang, penjualan barang atau jasa melibatkan kriteria tambahan yang harus dipenuhi sebelum pendapatan dapat diakui. Misalnya, dalam kasus kontrak jangka panjang atau proyek konstruksi. Kriteria pengakuan seperti pencapaian tahapan tertentu atau pemenuhan persyaratan tertentu harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui. Setelah semua kriteria terpenuhi, pendapatan diakui secara proporsional seiring dengan kemajuan kontrak atau proyek. Yang ketiga, pengakuan ketika kriteria pengakuan pendapatan terpenuhi tetapi belum diterima. Dalam beberapa kasus, pendapatan dapat diakui meskipun pembayaran belum diterima. Ini biasanya terjadi ketika perusahaan memberikan barang atau jasa dengan jangka waktu pembayaran tertentu atau ketika pelanggan membayar dengan cara lain seperti tagihan atau cicilan. Meskipun pembayaran belum diterima, pendapatan diakui seiring dengan kriteria pengakuan yang terpenuhi. Yang keempat, pengakuan ketika terdapat kemungkinan pengembalian barang atau jasa. Dalam situasi tertentu, perusahaan dapat mengakui pendapatan sebelum barang atau jasa dikirim atau diterima oleh pelanggan. Misalnya, jika perusahaan memiliki kebijakan pengembalian barang yang memungkinkan pelanggan mengembalikan produk dalam jangka waktu tertentu, dan perusahaan memiliki sejarah yang cukup untuk memperkirakan jumlah pengembalian yang dapat terjadi, maka pendapatan dapat diakui pada saat penjualan. Contoh pencatatan transaksi retur penjualan. Tanggal 17 Februari 2020 dijual barang dagangan secara tunai sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 25 Februari 2020 dikembalikan barang dagangan yang dijual tanggal 17 Februari 2020 sebesar 2.500.000. Jurnal pencatatan transaksi retur penjualan tanggal 17 Februari 2020. Kas sebesar 25 juta rupiah di debit dan penjualan sebesar 25 juta rupiah di kredit. Tanggal 25 Februari 2020, retur penjualan sebesar 2.500.000 rupiah di debit dan kas sebesar 2.500.000 rupiah di kredit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.